sore. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin meminta sedikit waktunya untuk melakukan sedikit wawancara untuk memenuhi tugas saya. Apakah Ibu berkenan? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Baik, pertanyaan pertama, kalau boleh tahu nama usaha yang Ibu dirikan itu apa ya Bu? Namanya Baskar Mantul. Kira-kira itu didirikan pada tahun berapa? Tahun 2014. Sudah cukup lama ya Bu berarti. Iya. Kalau boleh tahu produk yang dijual apa saja Bu? Yaitu bakso goreng sama tahu crispy dan aneka es itu. Kayak es marimas gitu ya? Pop Iya, es. pop es, Mang Limas, Menteri Sari, Ticus itu aja. Untuk waktu operasionalnya kapan saja Bu jualannya? Iya, sekitar dari pagi sampai sore, sekitar jam 7 sampai jam 5. Tapi kalau sebelum jam 5 udah habis ya langsung pulang. Itu setiap hari? Apa khusus hari apa saja? Setiap hari, tapi kalau hari Minggu diusahakan libur. Baik. Untuk tujuan didirikannya usaha? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk menyekolahkan anaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu proses penyusunan perencanaan strateginya itu bagaimana? Ya, melihat yang dulu-dulu Mbak, baru melakukan pembaruan seperti membuat produk baru, varian baru, dan menentukan barang yang sudah tidak dijual. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan seperti apa? Kalau saya ya berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau enggak ya pengetahuan tentang keputusan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas operasi? Ya, meningkatkan penjualan dengan menjual produk-produk dengan harga yang lebih murah, tapi produknya berkualitas dan berkualitas. Kalau untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi itu apa cara yang dilakukan? Paling ya mengurangi biaya-biaya yang ada, Mbak. Kalau boleh tahu hal-hal apa saja yang dilakukan perkiraan ramalannya, Bu? Permintaan pembeli ke depannya sama merencanakan produk baru sesuai tren. Sudah itu saja. Ya, sudah. Bagaimana cara Ibu untuk mendesain operasi produksi dalam menghasilkan produk yang Ibu jual? Pertama ya pasti menentukan ide. Kalau pada saat menentukan ide itu aspek apa saja yang dilihat ya Bu? Ya melihat apa saja yang digemari pembeli saat ini. Selanjutnya kalau ada masalah ya dicari solusinya. Setelah itu baru menentukan yang dibutuhkan untuk produksi. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengelola kualitas produknya, Bu? Ya memperbaiki produk yang kurang enak atau tekstur yang kurang baik. Tekstur yang kurang baik itu seperti apa? Ya entah itu kelat-kelat apa keras gitu. Apa itu aja atau ada lagi? Yang pasti menjaga hubungan baik dengan Untuk prosesnya itu bagaimana Bu yang dilakukan? prosesnya itu simpel, Mbak. Soalnya produk yang saya jual itu tidak banyak, cuma varian rasanya saja yang. Kalau untuk perencanaan lokasi itu bagaimana Bu? Kalau saya itu jualannya aku biasanya di sekolah. Tapi ya kalau di keramaian ya di keramaian. Keramaian itu seperti apa? Ya seperti kalau ada itu ketoprak, apa ada wayang, kalau 17-an itu loh ya. Ya ada lomba gitu ya Bu. Ya.
Tapi kalau misalnya sekolah libur itu bagaimana? Ya paling jualan di rumah aja, sedapatnya gitu. Untuk pengelolaan sumber daya manusianya siapa saja, Bu? Ya untuk saat ini ya cuma saya dan suami. Wong usaha saya ya baru kecil-kecilan aja, Mbak. Besok aja kalau udah besar baru cari karyawan. Doain aja ya, Mbak ya. Ya, amin Bu, semoga laris terus ya. Ya, Untuk pembagian tugas pekerjaannya itu seperti apa, Bu? ya pagi-pagi pergi ke pasar itu suami saya untuk membeli bahan-bahan yang akan dijual nanti, sama itu giling baksonya di pasar itu suami saya semua. Terus yang memasak ya suami saya, Sampai produknya itu sampai jadi putusan jadi ya. Kalau saya kan cuma itu melayani pembeli sama mau ngatur keuangan. Selanjutnya aspek yang saya tanyakan itu mengenai rantai pasokan. Untuk pengembangan produk yang bagian merancang produk baru itu siapa, Bu? Merencanakan produk baru yang akan dijual. Kalau merencanakan produk baru itu biasanya itu saya. Kalau melakukan pembelian bahan baku, oh itu nanti bapaknya ya. Iya. Kalau meramal permintaan pasar, Ibu. Iya. Terus merencanakan persediaan kayak yang mau dibeli, Saya. Ibu. Untuk pelaksanaan produksi kayak yang memasak, terus mengendalikan kualitas. Rasanya ini kurang apa, itu siapa? Ya saya. Untuk pemasaran produk biasanya kayak menjual itu berdua atau ibu sendiri atau bapaknya sendiri? Berdua sama suami saya. Oh, berdua. Nah, untuk pengelolaan persediaannya itu apa saja, Bu? Yang pertama ya bagian membeli persediaan atau kulaan itu suami saya. Kalau kayak mencatat persediaan ini udah mau habis, besok harus beli lagi. Itu bagian saya. Kalau mengolah persediaan menjadi produk yang siap dijual itu? Kalau bakso bagian bapaknya atau suami saya. Tapi kalau untuk bagian SS itu bagian saya. Nah, baik, sekiranya itu saja yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bersedia memberikan sedikit waktunya untuk saya wawancarai. Ya enggak sama-sama. Semoga bermanfaat. Saya doakan juga semoga Ibu dagangannya lancar terus, semakin besar dan makin punya banyak karyawan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fitriani, NIM 2020310037, kelas B2 MBR. Pada kali ini saya akan
mempresentasikan mengenai hasil analisis wawancara saya terhadap UMKM. Profil usahanya yakni nama usaha yaitu Basgor Mantul, jenis usahanya kuliner, nama pemilik Bapak Ngadimin, alamat usaha di Desa Dersalam RT 1 RW 5 Bayi Kudus. Kegiatan usaha yakni menjual produk bakso goreng dengan aneka varian rasa. Waktu operasinya yaitu hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Berikut hasil analisis wawancara saya mengenai beberapa aspek manajemen operasi. Yang pertama yaitu penyusunan strategi operasi. Usaha ini menurut saya sudah memenuhi aspek ini dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama yakni meninjau kembali strategi yang telah dibuat tahun lalu, kemudian dilakukan pembaruan terhadap strategi tersebut, seperti menambah produk baru, varian baru, atau tidak lagi menjual produk yang kurang laku. Nah, apabila rencana itu sudah diperbarui, kemudian dilakukan analisis secara keseluruhan terhadap strategi tersebut. Menurut saya pribadi, penyusunan strategi yang dilakukan sudah cukup baik, karena dengan meninjau strategi tahun lalu, pemilik usaha dapat mengetahui perkembangan dari usahanya dan mengetahui rencana apa yang tidak diperlukan, sehingga dapat lebih mudah dalam menyusun rencana baru. Selanjutnya, aspek pengambilan keputusan. Pada aspek ini dilakukan dengan meninjau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, selain itu juga dengan mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan dan wawasan pribadi milik pemilik UMKM. Menurut saya, ini merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup baik. Kenapa? Hal itu dikarenakan pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman pribadi menjadi metode yang sangat efektif, karena pengambilan keputusan itu pernah mengalami hal yang relevan, sehingga kemungkinan besar keputusan yang diambil itu tepat. Yang ketiga yakni peningkatan kualitas operasi, produktivitas, dan efisiensi. Pemilik usaha meningkatkan kualitas operasi dengan meningkatkan pangsa pasar dengan cara menjual produk dengan harga yang rendah atau ekonomis, namun produk yang dihasilkan itu berkualitas dan bervariasi sehingga dapat menarik pembeli dan membuat pembeli itu lebih ingin tahu varian produk lainnya. Nah, dengan demikian kualitas operasi akan meningkat seiring meningkatnya pangsa pasar yang telah ditargetkan. Selain itu, dengan meminimalisir atau mengurangi biaya-biaya yang ada, maka kualitas produktivitas dan efisiensi pun juga akan meningkat. Selanjutnya, strategi operasi dalam e-business environment. UMKM ini menurut saya belum memenuhi aspek manajemen operasi yang saat ini, yakni strategi operasi dalam e-business environment, karena tidak memiliki hubungan atau transaksi jual beli menggunakan media online. Hal itu dikarenakan usaha yang dimiliki masih bersifat kecil, sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan pun tidak dalam jumlah banyak, sehingga pembelian bahan baku dilakukan secara langsung atau offline. Yang kelima yakni aspek perkiraan ramalan atau forecasting. Aspek yang diperkirakan pada usaha ini atau pada UMKM ini yakni permintaan konsumen di kedepannya atau di masa mendatang terhadap produk yang dijual, serta perencanaan produk baru yang menyesuaikan tren atau mengikuti tren yang ada. Nah, menurut saya pemilik usaha ini dalam melakukan perkiraan ramalan terhadap usahanya di masa mendatang itu sudah cukup baik, karena dengan memperkirakan hal tersebut maka pemilik usaha dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan diutamakan untuk kepentingan bisnis di masa depan atau yang akan dikembangkan di masa depan. Selanjutnya mengenai aspek desain operasi produksi. Nah, dalam aspek ini terdapat 3 cara dalam mendesain operasi produksi oleh pemilik UMKM untuk menghasilkan produk bakso gorengnya. Yang pertama yakni menentukan ide, yang kedua yang pertama dengan menentukan ide yang dilakukan dengan meriset apa saja yang diminati dan digemari oleh pembeli dan apa saja yang sedang menjadi tren di kalangan pembeli saat ini. Yang kedua, apabila terdapat masalah, maka segera dicari solusinya. Dan yang terakhir yakni menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, pemilik usaha telah mendesain operasi produksinya dengan baik dan runtut menurut saya. Dengan begitu, akan lebih mudah dalam melakukan produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan terstruktur dan efektif. Faktor yang ketujuh yakni pengelolaan kualitas.
Dalam mengelola kualitas produk, pemilik menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara, yakni apabila terdapat suatu masalah yang berkaitan dengan produk, misalnya rasanya yang kurang enak atau teksturnya yang keras, maka segera dilakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, penjual juga melakukan hubungan dan komunikasi yang baik dengan pembeli. Menurut saya, cara yang dilakukan dalam mengelola kualitas produk itu sangat baik sudah. Karena pemilik memiliki sikap yang sigap dalam mengatasi sebuah masalah, sehingga kualitas produk pun akan selalu terjaga. Selain itu, dengan menjaga hubungan dan komunikasi dengan pembeli juga akan menjaga reputasi usaha agar tetap baik di mata pembeli. Yang kedelapan yakni strategi proses. Nah, proses yang dilewati dalam memproduksi bakso goreng ini cukup simpel, karena produk yang dihasilkan itu tidak dalam jumlah banyak, hanya saja memiliki varian rasa yang banyak. Nah, dengan demikian, dalam memproduksi hanya membutuhkan sedikit waktu atau menghemat waktu, sehingga tetap menjaga keefisiensian dalam berproduksi, sehingga produk yang dihasilkan pun cenderung lebih banyak. Yang ke-9 yakni strategi lokasi dan tata ruang. Dalam menjual dan memasarkan produk, lokasi utamanya yakni di sekolah-sekolah. Namun, apabila sekolah sedang libur, maka target lokasi kedua yakni di keramaian seperti pada saat ada event-event. Selain itu, juga dilakukan di rumah. Nah, menurut saya, lokasi yang ditargetkan untuk berjualan itu sudah tepat dan sesuai dengan target pembeli yang dihasilkan. Sehingga kemungkinan besar produk yang terjual pun akan banyak. Aspek yang ke-10 yakni strategi sumber daya manusia. Dalam usaha ini terdapat 2 sumber daya manusia yang dikerahkan, yakni Ibu Sumarti sendiri dan Bapak Ngadimin selaku pemilik usaha. Karena usaha yang dijalankan masih bersifat kecil sehingga belum memiliki karyawan. Nah, menurut saya strategi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia sudah cukup baik, karena dapat menghemat biaya sehingga dapat meningkatkan kualitas produktivitas dan efisiensi dalam berproduksi. Selanjutnya yakni desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Masing-masing sumber daya manusia memiliki tugas yang berbeda-beda. Bapak Ngadimin sendiri bertugas dalam membeli bahan baku serta persediaan yang dibutuhkan dalam proses produksi, lalu mengolahnya hingga menjadikan produk yang siap untuk dijual. Sedangkan Ibu Sumarti bertugas dalam bidang keuangan serta pelayanan terhadap konsumen atau pembeli. Menurut saya, desain pekerjaan yang telah dibuat itu sudah baik dan memanfaatkan SDM yang ada dengan sebaik-baiknya. Hal itu dapat dilihat dari pembagian tugas yang dimana masing-masing sumber daya manusia menjalankan tugas lebih dari satu bidang. Yang ke-12 yakni manajemen rantai pasokan. Terdapat beberapa aspek manajemen rantai pasokan yang sudah terpenuhi, antara lain pengembangan produk, yakni dengan merancang produk baru, pengadaan, yakni dengan peramalan permintaan pasar dan perencanaan persediaan, operasi produksi, yakni dengan melaksanakan produksi dan pengendalian kualitas, serta pemasaran produk, yakni dengan menjual dan memasarkan produk secara langsung di lokasi penjualan. Nah, dapat dilihat bahwa manajemen rantai pasokan pun sudah dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Yang ke-13 yakni manajemen persediaan. Dalam memperoleh persediaan dilakukan dengan membeli secara langsung di toko grosir atau pasar. Setelah memperoleh persediaan, lalu disimpan, didata, dan dikelola dengan hingga menjadi produk siap jual. Menurut saya, manajemen persediaan sudah diterapkan dan dikelola dengan baik, sehingga dalam mengetahui stok persediaan itu akan lebih mudah karena mempunyai catatan datanya. Selanjutnya yakni analisis break-even point dan penentuan harga. Terdapat beberapa peralatan penunjang yang digunakan, antara lain wajan, kompor, LPG, spatula, sendok, pisau, timbangan, baskom, yang mana memiliki total sekitar 303.000 dan penyusutan sekitar 27.000 per bulan. Yang kedua, biaya tetapnya yakni transportasi dan penyusutan per bulannya yang memiliki total 127.000. Dan biaya variabelnya per hari yaitu daging ayam, tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, merica, penyedap rasa, bawang merah goreng, garam, minyak goreng, bumbu tabur aneka rasa, kemasan mika, tusuk sate dan staples yang jumlahnya 117.000.
apabila dikalikan 30 hari atau 1 bulan, maka hasilnya 3.510.000. Untuk perhitungannya yakni hasil usaha yaitu jumlah produksi dikali harga jual. Jumlah produksinya per bulan yakni 1.200 dikali 5.000 yaitu 6 juta. Dan perhitungan break even point-nya yakni dengan harga tetap atau fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost atau harga biaya variabel dibagi hasil usaha, yang mana biaya tetapnya berjumlah 327.000 dibagi 1 dikurangi variabel cost-nya per bulan 3.510.000 dibagi hasil usahanya yakni 6 juta. 327.000 dibagi hasil dari variabel cost dibagi hasil usaha yaitu 0,585 yang memiliki hasil 558.974 atau apabila dibagi harga per porsi yaitu menghasilkan 111 porsi. Nah, ini artinya usaha mengalami break even point atau dia tidak rugi dan tidak untung atau disebut dengan impas saat dihasilkan pendapatan sebesar Rp558.974 atau terjual sebanyak 111 porsi dari penjualan. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai laporan hasil analisis, wawancara, dan observasi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.